Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 11 Desember 2022 merupakan pekan Advent ketiga tahun A. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther dan Renata Putri. Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang berada di surga, bawalah kami dalam sukacita Gaudete, sambil menantikan kedatangan Putramu yang sudah dekat. Bukakanlah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari ini, serta bimbinglah kami untuk menjalankannya mulai pagi hari hingga malam nanti. Kami berdoa di dalam iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar.
Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11, ayat 2 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar,
dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan larut dalam kebimbangan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Sejak zaman Perjanjian Lama, seperti yang ditulis pada kitab Yesaya dari bacaan pertama hari ini, telah dinubuatkan kalau Tuhan sendiri akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Rasul Yakobus dalam suratnya pada bacaan kedua juga menuliskan yang serupa. Bersabar dan teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sampai akhirnya Allah Putra benar-benar datang ke dunia ini melalui rahim Bunda Maria menjadi manusia. Kedatangan Tuhan jauh dari sangkaan orang. Orang-orang tidak pernah membayangkan kalau Tuhan hadir secara sangat sederhana, sama sekali jauh dari gegap gempita. Ini jelas di luar dugaan orang. Apa iya Mesias lahir di palungan, lahir di bak tempat makanan hewan? Tetapi di sisi lain, Yesus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, melakukan berbagai mujizat yang di luar kemampuan manusia untuk mengerjakannya. Situasi inilah yang membuat banyak orang menjadi bimbang. Apakah Yesus benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan itu? Yohanes Pembaptis pun tak luput dari kebimbangan ini. Terlebih lagi karena ia sedang mendekam di penjara dan Yesus sepertinya tidak datang untuk membebaskan dia dari penjara. Sama seperti banyak orang lain, Yohanes Pembaptis pun diliputi kebimbangan. Bimbang atau ragu-ragu adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak yakin akan sesuatu hal, bingung atau kurang percaya kalau sesuatu itu akan terjadi seperti yang diharapkan. Berada dalam kebimbangan akan membuat kita sulit mengambil keputusan, yang pada akhirnya kita malah tidak memutuskan apa-apa. Jikalaupun kita mengambil keputusan, jika masih diliputi kebimbangan, maka kita akan mudah sekali goyah, labil, sehingga sering berubah, maju mundur, maka tak sampai-sampai. Nampaknya kebimbangan itu sangat akrab dalam kehidupan manusia. Perasaan bimbang atau sangsi adalah wajar dialami oleh siapa saja, karena memang kebimbangan itu berada di antara dikotomi baik dan buruk, percaya dan tidak percaya, dan sebagainya. Kita lebih senang membiarkan diri kita dalam ragu-ragu ketimbang menjadi yakin dan percaya. Kita perlu pembuktian untuk dapat mempercayai sesuatu. Mempercayai sesuatu yang masuk akal tentu mudah, tetapi terhadap yang kurang masuk akal, apalagi yang tidak masuk akal, tidaklah mudah dan seringkali menghasilkan kebimbangan. Kebimbangan bukan saja dalam hal percaya dan tidak percaya, bisa juga dalam urusan-urusan lainnya. Misalnya, orang menjadi bimbang ketika hendak melakukan sesuatu karena ia diliputi rasa takut berbuat kesalahan. Orang yang penuh pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu seringkali juga menjadi bimbang. Misalnya, ketika hendak memutuskan apakah take it or leave it, ia mempertimbangkan banyak hal. Sebagian nampak baik, sebagian lainnya nampak buruk, lalu ia pun tak dapat mengambil keputusan dan membiarkan dirinya menjadi bimbang.
Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Nampaknya Yohanes Pembaptis tidak mau larut dalam kebimbangannya. Ia memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memupus keraguan-raguannya. Maka ia pun mengutus beberapa muridnya untuk datang dan bertanya langsung kepada Yesus. Ini adalah upaya untuk memupus kebimbangan, dan sudah sepatutnya untuk kita tiru dalam mengatasi kebimbangan kita sendiri. Di saat kita bimbang, maka menjadi penting untuk mendengarkan suara hati kita untuk memutuskan langkah-langkah konkret apa yang dapat kita tempuh untuk memupus kebimbangan. Kita perlu menyadari keputusan yang kita ambil akan berdampak di masa depan, maka perlu teliti ketika memutuskan. Tetapi tidak bijak juga kalau kita menunda-nunda keputusan karena berharap akan mengambil keputusan terbaik. Ketika keputusan telah diambil, maka kita pun telah siap untuk menanggung semua konsekuensi dari keputusan kita. Ada banyak orang justru dilanda kebimbangan dalam imannya. Ini tentu hal buruk kalau sampai kita meragukan Kristus seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Jika hal ini terjadi pada diri kita, maka segeralah datang kepada Kristus, seperti yang juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Berjumpa dengan Kristus tentu akan menguatkan iman kita, dan kita pun terbebaskan dari belenggu kebimbangan. Percayalah, Roh Kudus yang ditugasi mendampingi kita akan membantu kita menemukan jawaban atas kebimbangan kita, dan kita pun akan terbebaskan dari kebimbangan. Jangan berlama-lama larut dalam kebimbangan. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa bersama. Ya Bapa Tuhan dan Allah kami, genaplah sudah sukacita kami setelah mendengarkan sabda-Mu pada hari ini, dan penuhlah hati kami oleh iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pupuslah sudah segala kebimbangan kami, digantikan oleh kepercayaan yang teguh akan Putra-Mu. Maka menjadi genap pula lah puji syukur yang kami persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.